Martabatul Masyaikh, tingkatan Masyaikh, tingkatan Syekh Mursyid. Lalu kita sampai kepada pembahasan bahwa Syekh Mursyid, jika dalam hukum Islam ulama ahli fikihlah pewarisnya, maka dalam mengenalkan Allah kepada makhluk, pengenalan zauqiyan ruhiyan, bukan pengenalan aklian semata, maka masyaikh Syekh Mursyid lah yang punya otoritas. Jadi ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid mengajarkan teori mengenal Allah. Ahli fikih mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah. Ahli tasawuf, ahli qalbu mengajarkan bagaimana merasakan Allah. Sederhana begitu ya. Sehingga la na'budu illa wal ma'bud hadirun, ya. Kita enggak nyembah kecuali yang disembah itu hadir dalam hati, terasa. Nah, terasa yang disembah itu ada, itu mahal. Nah, inilah inti dari ajaran Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau teori filosof sudah sampai. Aristoteles, gurunya, kemudian Plato, guru dari gurunya Socrates, sampai ke Pythagoras, itu semua sudah sampai kepada isbat biwujudillah, bahwa Allah ada. Jadi ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid, apapun alirannya, mau Asy'ari, mau Maturidi, mau Thahawi, bahkan Salafi, apalagi sebut semua aliran, itu hanya sampai pada isbat wujudillah, mengisbatkan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma mengisbatkan wujud, tidak merasakan yang punya wujud, maka kerinduan kepada yang punya wujud tidak ada. Buya, صوت guru مسموع. صوت guru مسموع. Ayah. Jadi kalau kita simpulkan, apa perbedaan antara faqih, mutakallim, sufi? Jadi ahli fikih mengajarkan cara ritual, ahli kalam mengajarkan teori meyakini yang disembah, sedangkan ahli qalbu mengajarkan bagaimana rasanya, bagaimana cara menghadirkan yang disembah. Nah, Rasulullah kira-kira cuma mengajarkan teori atau bagaimana? Enggak, Nabi enggak hanya mengajarkan teori, Nabi juga mengajarkan rasa. Oleh sekali, ya, tapi Nabi juga memerintahkan para sahabat berdakwah itu bertadarus, bertahap. Misalnya ketika Sayyidina Ali disuruh ke Yaman, apa kata Nabi? Ajarkan mereka la ilaha illallah. Fa idza arafuhu. Kalimatnya begitu di Sahih Bukhari. Apabila mereka telah mengenal Allah, baru ajarkan salat. Fa'allimuhum shalah. Maka ajarkanlah mereka salat, baru puasa, baru zakat dan selain sebagainya. Jadi kalau mu'alaf, jangan langsung dicecar puasa, salat. Jangan dulu, mantapkan dulu tauhidnya. Itu yang benar. Jangan langsung dipaksa pakai jilbab kalau seorang perempuan. Dia mau ngaji itu cukup. Dia kenali dulu siapa yang nyuruh sholat. Dia kenali dulu siapa yang menyuruh pakai jilbab. Nanti kalau dia sudah kenal, itu jilbab nggak akan lepas. Nah, kalau orang-orang yang sumbu pendek kan enggak, ya, maunya langsung semua. Akhirnya pengalaman salah satu dosen kita mengislamkan seorang Chinese sebelum Ramadan, habis itu bimbingan lepas. Ketemu orang-orang yang baru-baru ngaji ini, kamu wajib sholat, kamu wajib puasa. Dia cobalah puasa hari pertama. Hari itu juga dia mengatakan, hari ini saya keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak dapat bimbingan itu. Jadi kita punya kewajiban membimbing nanti mu'alaf itu. Semoga nanti teman-teman dari Darussunnah bisa punya program itu ya. Tidak mudah ngurus mu'alaf karena banyak mu'alaf aspal, asli tapi palsu. Ya, semoga nggak salah lah.
bab yang ke-10 itu martabat masyaikh, para syekh. Mazal غير مسؤول kecil Bu ya. لا بس خلاص. خلاص. Mereka berperan untuk menghadirkan rasa bertuhan itu kepada makhluk. Nah, kita nggak usah debat lagi istilah Tuhan ya. Yang masih debat istilah Tuhan nggak boleh itu nggak ngerti bahasa Indonesia dan bahasa Arab dengan baik lah ya. Mungkin karena kelamaan ngaji di luar, nggak pernah belajar bahasa Indonesia, jadi nggak tahu beda Tuhan dulu dengan istilah Tuhan dalam bahasa sekarang. Bahkan kita sudah sering mengatakan kata Tuhan sudah disepakati oleh ulama Indonesia Nusantara semenjak Maulana Abdul Rauf As-Sinkisi. Nah, beliau 30 tahun mengaji di Madinah dan Mekah ya, ngaji kepada Maulana Al-Imam Al-Muhaddis As-Sufi Al-Kushashi. Al-Kushashi punya murid nanti Al-Qurani. Jadi meninggal Kushashi, dia belajar ke Al-Qurani. Ini dua imam ini sanad Quran ke beliau, sanad thariqat ke beliau, sanad akidah ke beliau, sanad mazhab ke beliau. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan thariqat bid'ah, maka sanad Quran bid'ah juga tuh, karena sanad Quran kita lewat beliau, lewat Maulana Imam Al-Kushashi. Beliau muhaddis, bahkan ahli jarh wa ta'dil. Untuk zaman itu akses kurang, beliau bisa mengerti hadis sahih tidak sahih, itu luar biasa. Kalau sekarang orang mengerti ini hadis sahih tidak sahih, itu nggak aneh. Ya, coba tanya teman-teman kita dari Sunnah, itu gampang kok, dalam hitungan jam orang bisa mengerti ini rawi lemah atau tidak lemah, bahkan menit bisa. Yang penting tahu teorinya dulu, tinggal buka aplikasi. Cuma masalahnya al-ilmu fi aplikasi, al-ilmu fil hasub la fis sudur. Ilmu ada di laptop, di aplikasi, di handphone, di Google, bukan di kolbu. Nah itu ini yang mahal. Kenapa ulama dulu dikenang? Kita sekarang akses banyak nggak dikenang, karena ilmu semuanya di luar sudur, bukan fis sudur. Ini yang membedakannya. Baik. Seorang Syekh Mursyid menjadi naib Rasulullah sebagaimana faqih, ahli hukum dan ahli tauhid, mereka mewakili Nabi di bidang-bidang mereka. Nah, seorang sufi mursyid mewakili Rasulullah dalam masalah zauq, bab maqamat rohani. Jadi seharusnya ahli fikih nggak usah campur tangan dengan ini. Kalau nggak mengerti diam aja, nggak usah bilang zindik, nggak usah bilang fasik. Jadi kalau nggak mengerti uskut, ya, falyakul khairan au liyasmut, katakan yang baik atau kamu diam. Imam Malik ditanya 40-an masail, yang dijawab cuma 12. Yang dia cuma 12. Kenapa? Beliau khawatir tasawurnya salah, karena beliau pernah salah dalam memberikan tasawur. Saya pernah cerita mengenai al-kalbul bahri, masih ingat? Ya, anjing laut. Lalu beliau mengatakan anjing laut haram. Lalu ada orang dari pantai mengatakan anjing laut bukan anjing, wahai Tuan Syekh, Tuan Imam Malik. Apa itu anjing laut? Ikan yang ada di laut berkumis. Disebut ya anjing laut, sama kayak catfish. Apa itu catfish? Lele gitu ya. Benar, catfish. Nah, teman-teman semua, penamaan itu tidak bisa jadikan hukum. Jadi hukum itu harus melewati proses namanya tasawur dalam ilmu hukum, dan itu diambil dari mantik ya. Maka al-hukmu ala syai' itu mesti berdasarkan dari tasawurnya. Apa tasawur kita? Apa gambaran kita terhadap sesuatu? Kalau itu benar, baru hukumnya benar. Jadi kalau ada orang bilang sufi zindik, kita tanya dulu sufi yang mana yang dimaksud. Sufi yang nggak sholat, sufi yang apa? Yang melanggar syariat, bukan sufi. Berarti dia salah mendefinisikan sufi. Ada orang tua lewat-lewat di pasar tapi pegang tasbih, pas sholat dia nggak sholat, itu yang dianggap sufi. Berarti gambaran dia tak sufi apa? Itu yang salah. Jadi tasawwuruka, ya, gambaranmu terhadap satu itu sangat berperan terhadap apa hukumnya. Ya,
ada orang kita sebut istilahnya apa? Jews phobia, fobia Yahudi. Akhirnya apa saja dikaitkan dengan Yahudi. Contoh, trompet, tahun baru trompet Yahudi. Lo dari mana Yahudi pakai trompet? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ada orang Syiah fobia, beda dikit sama dia disebut Syiah. Dan yang menjadi obok-obokan, yang menjadi sering dianggap Syiah itu Sufi. Nah ini kacaunya nih. Dan teman-teman Cafe Rumi paling sering disebut Syiah sama orang. Cuma karena ada tari apa? Whirling, darwish itu. Darwish kan artinya salik ya. Tari muternya para Rumian itu disebut darwish ya, whirling darwish. Mereka itu Sunni semua, nggak ada yang Syiah. Syiah dari mana? Ya, Syekh Jalaluddin Rumi itu tidak ada ceritanya beliau itu seorang Syiah. Nggak ada ceritanya. Apalagi Syekh Nazim, apalagi Syekh Hisham, ya, temannya Syekh Ali Jum'ah, Sunni, mutasyaddid bahkan dalam mazhab fiqihnya. Ya. Jadi ini hal-hal yang kemudian membuat kita geli. Belum lama ini kita diposting oleh teman-teman di sosmed, ada orang zikir berdiri la ilaha illallah, la ilaha. Itu dianggap ini zikir Syiah, ini agama Syiah. Ya salam ya. Dia belum pernah main-main ke Timur Tengah, belum pernah main-main ke Mauritania, ke Maroko, ke Mesir, ke Yaman, ke Suriah. Bahkan dulu di Saudi orang kalau tahlil ya, namanya ratib. Maka disebut ratib la ilaha illallah itu dulu berdiri. Tapi itu thariqahnya bukan Naqsyabandiyah. Itu thariqah Qadiriyah, Hasananiyah, Syadziliyah juga ada, ya, Syadziliyah. Kalau Naqsyabandiyah dulu cuma diam. Ya. Sampai datang Syekh Nazim, kalau di teman-teman Haqqani, beliau kemudian mengambil mana yang menurutnya cocok. Tapi Naqsyabandi yang Khalidiyah yang Damaskus, yang dari termasuk di negeri kita, itu menganggap aneh, makanya wajar ya. Mohon maaf ini teman-teman di Malaysia itu mufti-muftinya mengharamkan dan mengatakan sesat thariqah Haqqani, Naqsyabandi Haqqani. Kenapa? Karena tasawurnya tidak benar. Jadi mereka sebenarnya nggak salah. Yang salah itu informasi yang diberikan ke mereka. Jadi pemberi informasi ini yang salah. Ini harus dikaji ulang sebenarnya. Dulu saya termasuk mengkafirkan Syekh Nazim. Ya. Jadi Pak Musin harus tahu ya. Saya dulu termasuk mukafir alaihi, ya. Mengkafirkan Syekh Dagestani, termasuk Syekh Hisam sekarang. Tapi setelah kita kaji lagi, ternyata kita salah baca. Mustalahat yang ada dalam teks mereka berbeda dengan mustalahat yang kita baca di kitab kita. Kira-kira begitu. Baik. Ya, kita berdoa semoga antum semua, kita semua mendapatkan guru mursyid yang tepat, ya. Mursyid bukan nabi, maka tidak maksum, pasti banyak kesalahannya. Tapi mereka adalah pewaris. Jadi kalau nanti suatu saat melihat ada di tubuh mursyid ada kekurangan, maka dia benar mursyid. Tapi kalau nggak ada kekurangan, jangan-jangan dia bukan mursyid, hantu kali ya. Nggak ada, mursyid pasti ada kekurangan. Baik di maksiat, baik di ilmu, kesalahan membaca, kesalahan informasi, itu mungkin, sangat mungkin. Kesalahan membaca kasyaf itu sangat mungkin. Jadi tolong jangan memaksumkan guru. Itu kaidah penting kita. Baik. Di bawah makam mursyid ada namanya makam khadim. Ada di bawahnya makam khadim. Di Indonesia ada makam yang tingkatan yang tidak ada di daerah lain. Di daerah lain paling disebut muqaddam. Di Indonesia disebut misalnya wakil talqin, khalifah gitu kalau di bahasa Sumatera, mursyid. Jadi ada khalifah mursyid, ada khalifah suluk. Kalau khalifah mursyid dia syekh, kalau khalifah suluk dia nggak syekh, dia cuma khalifah. Itu kalau di Naqsyabandiyah Sumatera, ya, Khalidiyah rata-rata, mulai di ujung Aceh sampai saya nggak tahu Lampung ada atau tidak, tapi sampai Palembang, Bengkulu, kepulauan
Babel, ya, itu semua sama. Kalau Lampung saya belum dengar ya, mungkin ada, wallahu alam, kita belum pernah melihat dan berkunjung. Semuanya ada, istilahnya begitu. Di Jawa, TKN, Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Abah Hanom dan lain-lainnya punya istilah Syekh Mursyid, lalu di bawahnya Wakil Talqin atau Badal Talqin atau Wakil Talqin. Saya nggak tahu lagi kalau yang lainnya. Paling kalau dari luar negeri, misalnya kalau Tijani, Syazili, itu istilah di bawahnya Muqaddam. Muqaddam itu ya sama kayak Wakil Talqin. Ya. Di Sumatera sama. Khalifah Suluk itu tugasnya boleh mentalkin kalau izin guru. Jadi izinnya muakkad. Nah ini bedanya dengan Wakil Talqin. Wakil Talqin kapanpun boleh, yang penting belum dicabut. Kodam juga begitu. Jadi Khalifah Suluk itu di bawah Wakil Talqin sebenarnya posisinya secara hak ya. Makom belum tentu. Jadi teman-teman, gelar ini bukan gelar makom rohani. Itu cuma gelar strata, makom dalam artian strata dalam lembaga thariqah. Sebagaimana dalam majelis ulama misalnya ada ketua umum, ada ketua komisi fatwa dan anggota-anggota dan lain. Dalam tradisi ulama ahli qalbu ada yang disebut khadim. Ya, kita masuk ke Ababul Hadi Ashar, bab yang ke-11, fi syarhi hal al-khadimi wa man yatashabbahu bihi. Hal orang yang disebut khadim, yang berkhidmah, wa man yatashabbah bihi, dan orang yang meniru menyerupai para pekhidmah. Khidmah ini makom mulia ya, jangan dianggap ini makom yang tidak mulia. Saya mau tanya ke antum semua, jika menteri adalah pelayan presiden, dia secara status duniawi lebih gede nggak dari kita? Lebih besar nggak dari kita? Lebih tinggi? Itu pelayan presiden dunia ya. Ma ra'yukum, pendapat antum gimana? Khadim Rasulillah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Khudama, Sayyiduna Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidnya, penghulu para khadimnya Nabi, namanya Anas ibn Malik. Ya. Kira-kira gimana? Lebih mulia dari menteri atau gimana? Nabi itu Rasul dunia akhirat, penyelamat dunia akhirat. Nama beliau laku di langit, laku di alam barzakh, laku di alam mahsyar, sampai tembus ke surga sana. Mana yang lebih laku? Ya, coba sebut nama Jokowi di kuburnya, atau diterima nggak tuh? Ya, nggak akan laku ya. Tapi di dunia laku, di Indonesia laku. Ya. Jadi teman-teman semua, khadim dalam bab ini bukan bab yang sederhana, itu bab yang luar biasa. Maka coba lihat Maulana Khalil Bangkalan. Orang Bangkalan bisa nyebutnya Syekhana. Ya, Syekhana Khalil. Syekhana Khalil itu sampai dimansubkan untuk mengikram beliau ya. Syekhana Khalil. Kalau saya lebih nyaman dengan apa yang ditulis oleh Musnid Dunia, Syekh Yasin Al-Fadani, itu lebih tinggi gelarnya, Maulana Khalil, itu lebih tinggi karena Maulana ini gelar pewaris kenabian sebenarnya. Nah, Maulana Khalil itu punya murid yang muridnya disuruh berkhidmah. Belakangan muridnya bukan hanya nyangkulin perakarangan belakang, tapi nyangkulin dunia, nyangkulin Jawa, nyangkulin Indonesia. Bernama Nahdlatul Ulama, benar nggak? Ya, sekarang kemana aja masuk. Sumatera Barat kampung saya itu sudah masuk loh NU, dulu nggak tembus. Dulu sudah ada Perti melemah, sekarang orang Perti banyak masuk ke NU. Nah, coba tanya, apalagi kampung Sidi Musa, itu lebih NU dari orang NU, sama persis lah, kayak orang Madura persis. Jadi hormatnya ke wali, hormatnya ke masyayikh itu dahsyat sekali. Itu perkataan dari Said Agil Al-Munawwar, guru kita. Jadi ini khadim teman-teman semua. Orang kalau jadi khadim di waktu ibtidaknya, di waktu mula dia naik belajar,
di waktu dia wustonya. Maka ketika dia intiha nihaya, dia akan menjadi Sayyidul Khudama. Sayyidul Khudama itu sudah Syekh Mursyid sudah. Sebenarnya Kak Anas bin Malik ketika doakan Nabi, datang guru ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ud'u Allah lahu. Tolong doakan anakku. Apa doa Nabi? Allah maghfir lahu. Kan? Allah maghfir lahu. Berarti apapun masalahnya Anas pasti diampuni. Wa aksir malahu wa auladahu. Banyakkan anak dan hartanya, berarti banyak istri ya. Duitnya banyak karena dia nanti jadi pedagang. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia surga. Ada nggak mursyid yang jamin masuk surga sekarang? Mursyid yang jamin surga itulah Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi orang sebelum dia menjadi ya khadim dulu. Khadim itu tidak mesti hal yang remeh-remeh. Bisa jadi hal yang berat, bisa jadi hal yang remeh. Jadi tergantung. Khidmah itu tergantung dia punya apa yang Allah berikan ke dalam dirinya. Dengan itulah dia berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa bisanadina, ya, sebelumnya kita baca Al-Fatihah, naqra li imamina Al-Imam Syihabuddin Abi Hafs Umar Muhammad bin Abdullah Surwardi Al-Baghdadi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Imam Surwardi ini wafat 632, sedangkan Ibnu Arabi wafat 638. Maka pernah ketemu mereka, tapi beda makom. Ya. Untuk praktek bertarekat praktis, maka yang lebih enak dibaca adalah Surwardi. Tapi untuk menjelaskan ilmu ma'rifatullah, maka imamnya adalah Ibnu Arabi. Nah, tinggal nanti kita mau yang mana. Insya Allah nanti pada maghrib kita bareng dengan Buya Asfi nanti ya. Kef Buya Asfi, Khatmul Aulia atau Halul Rumus? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi syarhi halil khadimi wa man yatashabbah bih. Menjelaskan tentang hal khadim dan orang yang menyerupainya. Auhallahu ta'ala ila sayyidina Dawud alaihi salam wa qala ya Dawud idza ra'aita li taliban faqul lahu khadiman. Allah berfirman kepada Nabiullah Dawud, wahai Dawud, jika engkau melihat ada hambaku yang meminta atau mencariku, taliban saya artikan meminta kepadaku atau mencariku, faqul lahu khadiman, maka hendaklah engkau menjadi khadimnya, menjadi pelayannya. Al-khadim yadkhulu fil khidmati raghiban fi thawab. Namun al-khadim itu biasanya awal dia masuk ke khidmah itu karena berharap thawab, balasan dari Allah SWT. Salah? Tidak salah ya. Tadi Ummu Sulaim berharap dibalas. Apa balasnya? 4 ya. Ampunan, banyak anak, banyak harta, masuk surga. Itu udah lengkap sudah. Kalau anaknya masuk surga ya maknya ke bawah ya. Baik. Wa fima a'adda Allah Ta'ala lil ibad. Dan rahiban, dia mengharapkan apa yang Allah janjikan semestinya kepada hambanya. Wa yatasadda lil isalir raha wa yufrigh khatir al muqbilin Allah tabaraka taala an mahami ma'ashihim. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia bertugas untuk menyampaikan rasa rehat, ya, rasa rehat, ya rehat ya bahasa Indonesia udah ya, raha, dan melapangkan ya, atau menghilangkan was-was khatir, bisikan-bisikan yang tidak bermanfaat bagi seorang salik saat mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minina 'ala Allah, terutama yang berkaitan dengan
kehidupan mereka, misalnya makan minumnya. Wa yaf'alu ma yaf'aluhu lillahi tabaraka ta'ala bi niyatin salihah, dan dia melakukan itu karena niat yang baik. Fasyekh, nah, coba lihat beda syekh dengan khadim, dan ini harus ada dalam lembaga tasawuf. Fasyekhu waqifun ma'a muradillah. Syekh itu geraknya itu berdasarkan kehendak Allah. Jadi dia hanya bergerak itu kalau ada isyarat dari Allah Subhanahu Ta'ala. Dia hanya mentalkin kalau Allah udah kasih isyarat. Dia hanya mau memberi bimbingan, mengganti zikir muridnya, atau memberi kawan muridnya jika ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khadimu, sedangkan khadim waqifun ma'a niyatihi. Dia masih waqif, dia masih bergerak berdasarkan niatnya. Ada bedanya? Jadi kalau syekh sudah hilang dirinya, ini yang disebut fana dari dirinya, baqa dengan iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya teman-teman, kalau syekh beriradah jadi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nah, ini kata kuncinya. Syekh yang mana? Syekh yang waqifun ma'irati. Berarti kalau syekh yang tidak waqifun dengan iradah Allah, dia bukan syekh yang dimaksud sini. Maka syekh di sini pakai alif lam. Syekh yang arif billahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Dan saya sudah menyampaikan di pertemuan yang lain bahwa tidak semua orang yang dapat gelar tulisan ijazah syekh mursyid sampai kepada maqam syekh mursyid. Ya. Nah, saya doakan antum sampai ke maqam itu. Amin ya Rabbi. Walaupun nanti nggak disebut syekh, tapi maqamnya nyampe. Jadi jangan gelar, jangan dicari ijazahnya. La yanfa. Ijazah itu nggak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya ada manfaat nanti ma'rifatullah yang tersimpan di dalam. Ya, jadi jangan buru gelar, jangan buru makom jadi mursyid. Kalau udah jatah dikasih, tenang aja, kalau udah jatah pasti dikasih. Itu kalau jatah nggak bisa ditahan, itu gurunya nggak bisa ditahan, palanya sakit. Ditahan itu kayak ibu mau hamil, mau melahirkan, apa yang terjadi? Madzal ladzi yaqab. Apa yang terjadi pada ibu-ibu yang hamil bakal melahirkan? Mulus-mulus, kira-kira begitu. Jadi ada mulus-mulus rohani. Apa itu mulus-mulus rohani? Seorang guru itu gak bisa dia nahan. Nah itu terjadi pada guru-guru kita. Saya sering menyaksikannya. Mulai dari Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Qadiriyah Samaniyah, Khidriyah. Apalagi Khidriyah lebih dahsyat lagi. Bisa keluyeng dengan gurunya. Naqsyabandiyah, jadi dua itu yang saya lihat benar-benar dahsyat, luar biasa. Pas udah diijazahkan muridnya, nggak ada lagi tuh, hilang. Kayak dia melahirkan seorang anak kan lega, tinggal lega kayak rohahnya. Baik. Jadi teman-teman, pengijazahan itu bukan barang mudah. Maka tidak ada dalam tradisi ahli rohani ngobrol ijazah, nggak ada istilahnya. Kalau Allah kehendak sekali ketemu bisa jadi mursyid. Tapi kalau Allah nggak kehendak, mau 1000 kali ketemu nggak jadi mursyid. Tapi bukan itu yang mau dicari. Yang mau dicari bagaimana diri kita, sifat kita fanakan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan dalam Sahih Bukhari. Baik. Fal khadimu waqifun ma'aniyati. Jadi khadim masih waqif ma'aniyati. Ya nggak apa-apa, tapi itu sudah bagus. Fal khadimu yaf'alu syai'a lillahi ta'ala. Khadim itu melakukan sesuatu karena Allah. Fa syekh yaf'alu syai'. Ini bukan lillah ya. Billah. Ya. Ini khata' matba' ini. Fa syekh yaf'alu syai'a billah. Syekh dan khadim bedanya apa? Khadim yaf'alu syai' li. Karena Allah. Karena itu berarti ada sesuatu yang dia gambarkan tentang janji-janji Allah. Surga kah, dapat pahala kah, dapat berkah kah, ya. Dan itu mahmud. Tapi seorang syekh enggak itu. Yaf'alu syai' billah. Dia membuat sesuatu karena gerak dari iradah Allah. Fa syaikhu fi maqamil muqarrabin.
syekh itu makamnya muqarrabin. Muqarrabin nggak cari surga syahwat lagi. Wal khadim fi maqamil abrar, sedangkan khadim dia masih mencari makom-makom syahwat. Syahwat di sini syahwat duniawi, syahwat ukhrawi. Ya, saya banyak melihat khadim-khadim di pesantren berharap nanti di masa setelah dia khidmah ke gurunya, dia nanti sukses atau anaknya diberkahi atau dapat laduni. Jadi ada sesuatu yang dia mau. Baik. Tapi apakah itu salah? Tidak. Itu nggak salah. Itu boleh, ya. فيختار الخادم للبذل والإيثار والارتفاق من الأغيار للأغيار. Jadi khadim itu memilih, memberi, mendahulukan, berkorban untuk orang itu minal aghyar lil aghyar, karena niat itu kan selain Allah, lalu untuk selain Allah, ya. Tapi niatnya itu ujung-ujungnya tetap mengharapkan sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa wazifatu waqtihi tasaddihi li khidmati ibadillahi tabaraka taala. Jadi tugasnya adalah mengurus hamba-hamba Allah, wa fihi ya'riful fadla, ya, wa yurajjihuhu ala nawafilihi wa amalihi. Jadi dengan dia khidmah, jadi khidmahnya seorang yang khadim itu lebih afdal dari amal sunnah. Misalnya nih, pernah kejadian di waktu kita suluk dulu, ya, khalwat 40 hari. Jadi yang tukang masak, malah dia yang dapat Lailatul Qadar. Yang makan tidur semua. Dia ngapain? Dia sembari masak dia zikir, ya Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya, masukin dulu masih pakai tungku, ya. Belum pakai kompor kayak sekarang. Dan guru saya mengabarkan, tuh cuma dia yang bangun malam tadi, ya. Kalian tidur semua, keenakan makan makanan dia, gitu. Padahal kita ngeremehin si tukang masak. Si tukang masak nggak pernah berharap digaji. Dia dikasih alhamdulillah, nggak dikasih, ya alhamdulillah, gitu. Ya, nggak ada kesel-kesel di hatinya. Yang penting aku khidmah di sini, gitu. Tapi ada juga tempat halaqah tertentu khidmah berharap nanti diamplopin, ada juga. Salah nggak? Ya normal sih, manusiawi, normal manusiawi. Tapi secara rohani, itu masih jauh. Wa qad yuqimu man la ya'riful khadim min asy-syaikh al-khadima maqam asy-syaikh. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Wa rubbama jahila al-khadimu aidan hala nafsihi fayahsabu nafsahu syaikhan li qillatil ilmi wa dirasi ulumil qaumi fi hadzal zaman, ya. Terkadang orang yang enggak mengenal si khadim, wakil talqin, muqaddam, khalifah suluk, dikira orang ini syekh. Atau dia belagu kayak orang syekh, padahal izinnya cuma zikir khatam. Izinnya cuma buka ngajar kitab. Izinnya cuma tawajuh. Kan ada orang yang izinnya cuma mimpin zikir, tawajuh, khataman zikir. Cuma itu. Tapi dia belagu udah kayak mursyid. Ijazah tak punya. Izin secara zahir dan batin tidak ada. Nah, inilah akibat syuhrah qabla al-kamal. Ya. Syuhrah qabla al-kamal. Terkenal, muncul sebelum matang. Itu akibatnya. Jadi kalau izinnya ngajar kitab misalnya, udah itu dipakai. Jangan melewati batas itu. Dan kalau nggak begitu nanti orang nggak ngerti. Jadi orang yang jago ilmu maka dia ngajar di tempat lembaga thariqat misalnya di zawiyah mana. Nah, jangan berlaku seperti mursyid. Sendalnya mau ditatain, mau dibawain. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu. Kalau ada orang melakukan begitu, kita kasih tahu, ana lastu bisyekh, saya bukan mursyid. Kita kasih tahu. Kalau dia tetap, saya ingin menghormati antum sebagai muallim, selesai. Dia menganggap kita sebagai muallim, itu urusan dia. Tapi kita sudah kasih tahu. Nah, ini penting sekali teman-teman. Dan banyak terjadi sekarang di semua zawiyah, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Apa kata beliau? Warubbama, ya, terkadang jahilal khadim,
si khadim ini dia lupa, dia cuma badal, dia cuma wakil talqin, dia cuma muqaddam, dia belum sampai syekh mursyid. Lalu menempatkan dirinya pada makom syekh. Apa sebabnya? Sebabnya dua aja. Qillatul ilm, ilmu sudah krisis, wa niras ulumil qaum fi hadzal zaman, dan merosotnya ilmu tentang tasawuf dan adab-adabnya pada zaman ini. Itu zamannya beliau ya. Abad ke-7 Hijriah. 603 berapa tadi? 32. 632 berarti abad ke-7 toh? 632. Berarti di zaman itu sudah ada kejadian murid-murid yang masih makomnya khadim memperlakukan dirinya seperti syekh. Sekarang tanya aja sama Pak Muhsin Kafiruni. Ya, apalagi di halakoh saya tahu, ya, saya tahu siapa-siapa aja. Tapi saya menuduh diri saya sendiri juga. Jangan-jangan kamu begitu juga gitu. Jangan gitu sibuk dengan aib orang lain. Baik. Wa qana'atu katsirin minal fuqara' minal masyayikh bil luqmati duna al-'ilmi wal hal. Kenapa terjadi krisis ilmu tasawuf? Karena jadi qanaah itu yang buruk ternyata ya. Qanaah ilmu itu buruk. Yang qanaah mahmudah itu qanaah filman. Qanaah dalam harta. Tapi qanaah fil ilmi mazmumah. Qanaah dalam ilmu mazmum. Apa kata beliau? Karena qana'ati katsirin minal fuqara' minal masyayikh bil luqmah duna al-ilmi wal hal. Karena sebagian besar ya fuqara sini para sufi mutasawwif ya, dari kalangan masyayikh mencukupkan dengan ya sebiji saja dari ilmu. Luqmah di sini majazi, ya sebiji saja dari keilmuan, dan kita menyaksikan sekarang memang begitu. Di halakoh sekarang banyak sekali yang diajarkan cuma materi-materi zikir, materi adab nggak diajarin. Itu udah banyak kejadian. Waqfa kullu man kana aktsara it'aman huwa indahum ahaqqa bil masyakhah. Kadang-kadang khadim ini kan ada yang punya duit banyak, terus dia berkhidmah ke suatu halakoh itu dengan banyak kasih duit. Ini kejadian di banyak tempat. Diangkatlah dia jadi wakil talqin, ya kan? Lalu dia mengira dia sudah menjadi syekh. Wah, ini banyak ya. Fakullu man kana aksara it'aman, setiap orang yang banyak ngasih donasi makan, donasi duit di kalangan para salik, ahaq bil masyakhah, dia mengira dia berhak pada makom kemursidan. Wala ya'lamun annahu khadimun wa laysa bisyekh. Dia enggak sadar dia baru khadim, dia belum syekh. Ya, tinggal dicek makom rohani. Jadi bukan ijazah, saya udah dapat ijazah lah dari guru saya, bukan itu. Cek rohaninya bergerak dengan iradah Allah atau dengan syahwat dirinya, dengan ambisi diri. Kalau dengan ambisi berarti kita masih khadim ya. Wal khadim fi maqami husnin wa hazzin salihin min Allah tabaraka taala. Tetap saja sebenarnya khadim itu makomnya sangat bagus. Jadi karena udah bagus, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dikurang-kurangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya nggak, orang kalau khidmah tuh nggak mesti jadi mursyid, kira-kira begitu. Ya. Kalau semua orang jadi mursyid, siapa yang jadi saliknya? Semua orang jadi mursyid, siapa yang jadi khabibnya nanti? Ya, kan jadi aneh ya. Wa qad warada fima yadullu ala fadl khadim fima akhbarana Al-Syeikh ya, Abu Zur'ah Ibn Al-Hafiz Abil Fadl bin Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ya, dan telah mengabarkan ya, kepada kami mengenai keutamaan khadim sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Zur'ah Ibn Al-Hafiz Abil Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Jadi ada Al-Hafiz Ibn Tahir ini terkenal orang yang awal kali menulis tentang, bukan awal juga ya, orang yang rapi lah dan terbanyak menulis
Tarajum Sahabah dan Tarajum Ruwan. Karya beliaulah kemudian yang disusun ulang dan dirapikan oleh Imam Al-Mizzi. Mendengar ya, Al-Mizzi, Tahdzibul Kamal. Beliau ini punya anak namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ibn Al-Hafiz Ibn Al-Fadl Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini orang imigran dari Palestina, maka disebut keluarga Maqdisi. Ya, mereka rata-rata Hanbali, ini Hanbali dan Sufi. Beliau ini juga berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari ayahnya Ibn Tahir yang tadi saya ceritakan, qala akhbarana Abu Al-Fadl Muhammad bin Abdullah Al-Muqri, qala haddatsana Abu Al-Hasan Muhammad bin Husain bin Daud Al-Alawi, qala haddatsana Abu Hamid Al-Hafiz, qala haddatsana Abu Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dawri wa Abu Al-Azhar, qala haddatsana Abu Dawud. Ini Abu Dawud, bukan Abu Dawud Sijistani, ini Abu Dawud At-Tayalisi. Ya. Qala haddatsana Sufyan an al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi biasakan sebut nama sahabat taraddi. Tamyiz bainana wa baina Syiah. Jadi perbedaan abadi antara kita dengan Syiah adalah kita bertaraddi ke sahabat. Kita mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan malas. Ini harus dimasyhurkan, harus dibiasakan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi ta'amin wa huwa bi marri Zahran. Nabi diberi hadiah makanan dan beliau sedang berada di suatu tempat namanya Marri Zahran. Faqala li Abi Bakr wa Umar. Lalu beliau berkata kepada Abu Bakar dan Umar, apa kata beliau? Mana? Kula, makanlah. Ini kita nggak tahu ini hadiah atau apa ya. Kok Nabi nggak mau makan? Faqala inna sha'imani, kami sedang puasa wahai Rasulullah. Jadi kita boleh ngomong gitu ya, tapi kita cek lagi. Faqala irhala li sahibaykuma ya'mala li sahibaykuma udnu faqula ya'ni annakuma da'aftuma bis-sawmi 'anil khidmati fahtajamata fahtajtuma ila man yakhdikuma faqula wa akhdima anfusakuma. Oke, kita terjemahkan pelan-pelan. Faqala, lalu Nabi mengatakan irhala, itu lanjutkan perjalanan li sahibaykuma, untuk dua sahabatmu, ya'mala, maksudnya berkhidmahlah untuk dua sahabatmu ini, berbuatlah untuk sahabatmu, idnu, wahai sahabat-sahabatku yang lainnya, udnu, mendekatlah, fakula, bukan, udnua ya, udnua, wahai Abu Bakar dan Umar, udnua, mendekatlah, fakula, yakni annakuma, makanlah oleh kamu berdua. Kenapa? Da'aftuma bis-sawmi, kalian berdua telah menjadi lemah. Anil khidmati, sehingga tidak sanggup berkhidmah. Ya, lalu kalian berhujjah dengan alasan puasa agar tidak berkhidmah. Ya. Fakula waqdima anfusakuma. Jadi makanlah lalu berkhidmahlah. Maksudnya gimana? Ternyata khidmah lebih utama daripada puasa lemes. Tapi kalau bisa puasa, bisa khidmah, afdal kan? Cuma jarang orang bisa khidmah plus puasa. Dulu khidmah ribet loh ya, bawa air itu jauh-jauh dari sumur ya. Waqdima anfusakuma, maka khidmahlah kamu. Ini bisa artinya li, bisa bi ya, dengan dirimu atau untuk dirimu. Fal khadimu yahrusu ala hiyazatil fadli. Khadim itu sangat berharap terhadap kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan. Fayataswassalu bil kasbi taratan. Terkadang dia mendapatkan itu dengan usahanya. Wa bil istirqaqi wad dawrazati wad daruzati taratan ukhra.
wa bistijlabil waqfi ila nafsihi taratan li'ilmihi annahu qayyimun bidzalik. Nah, ini dia tahu dirinya nih, dirinya punya makom. Maka kadang-kadang dengan istirqaq, ya, istirqaq ini ya, dengan kelembutan, ngambil hati orang lah. Jadi karena dia khidmah, orang ini ya merasa tersentuh. Nah, itulah kira-kira makna istirqaq ya. Istijlabil waqfi ila nafsihi taratan li'ilmi annahu qayyimun bidzalik. Atau dia istijlabil waqfi. Istijlab ini kan jal, mengambil ya. Mengambil wakaf untuk dirinya. Maksudnya bolehkah si khadim ini minta haknya misalnya dari duit wakaf atau dana wakaf? Nah, berdasarkan teks ini boleh ya. Li'ilmi annahu qayyimun bidzalik, karena dia tahu dia punya jasa di situ. Shalihun li shalihil mawquf alaihim ya. Tapi kita cek dulu nih boleh enggak kata dia ya. Shalihun li shalihil mawquf alaihim, karena dia bertugas menyampaikan apa yang diwakafkan kepada para salik. Wala yubali, tapi hati-hati ya. Jadi orang-orang yang kerja di lembaga zakat ini termasuk saya dulu kan kerja juga, sekarang di ASPI juga masih, tapi lebih aman posisinya sebagai konsultan. Tapi kalau kerjanya di program sama fundraising ini berat sekali. Kadang-kadang masuk ke bab ini, la yubali ayyadkhula fi kulli madkhalin la yadhmu syara' li yazdil fadli bi khidmah. Ya. Jadi misalnya wakaf itu kan si petugas wakaf dia punya hak menggunakan itu sebatas yang dibolehkan dalam syarat. Punya hak. Kalau dalam zakat misalnya ada persenannya 1/8 untuk wal amilina 'alaiha. 1/8 itu berapa persen? 12 ya. 12%. Ya 12% lah dia boleh kelola untuk dirinya, untuk ngurusin lembaganya. Lebih dari itu sudah nggak amanah ya. Maka dia ingatkan di sini sebenarnya. Nah, kerja mentasarrufkan, mengisolkan, mentransmisikan duit atau dana wakaf, dana zakat ke orang yang membutuhkan itu perbuatan yang terpuji. Itu maksudnya di sini. Nah, dan si khadim ini dia qayyim ya'lam, dia tahu bahwa dia punya tugas, punya posisi, punya jasa di situ. Lebih kurang begitu. Wala yubali ayadkhula fi kulli madkhalin la yazummu syara'. Tapi kadang-kadang kalau dia nggak mengerti batasannya, la yubali, dia nggak memperhatikan. Dia ini masuk ke wilayah yang syubhat atau bahkan mazmum fi syara', tercela dalam syara'. Misalnya kalau udah lebih dari 12 itu udah nggak boleh lagi sebenarnya. Awal tahun atau akhir tahun kemarin ya, di Surabaya ada satu lembaga zakat mengelola duit zakat melewati batas itu, dibubarin sudah. Dan itu kalau ketahuan harus dibubarin. Nah, dan teman-teman ini bermasalah karena lembaga zakat sekarang nggak ada yang mengawasinya secara intens. Beda dengan yang lain. Walaupun di seharusnya Basnas itu tugasnya itu. Tapi Basnas malah bertugas juga sebagai lembaga zakat. Jadi operator, seharusnya dia kan gak usah jadi operator. Seharusnya dia ngawasin tuh semua ini. Sama kayak Ustadz nggak ada yang ngawasin kan? Makanya ketika ada sertifikasi ngamuk-ngamuk ya. Takut. Wa yara الشيخ بنفوذ البصيرة وقوة العلم أن الإنفاق يحتاج إلى علم تام ومعاناة تخليص النية عن شوائب النفس والشهوة الخفية. Ya. Kalau Syekh nggak begitu ya. Ini teman-teman pernah dengar nggak? Kalau ada seorang habib yang terkenal di dunia Islam datang ke Indonesia, itu beberapa orang berebut loh untuk jadi panitianya. Panitia tertentu. Kenapa? Ya ada sesuatu di situ.
Ada sesuatu di situ. Kalau seorang syekh, dia yara bi nufudhil basira, dia melihat itu dengan mata batinnya, wa quwwatil ilmi, dan ilmu. Jadi ilmu di akal, basirah di qalbu. Digabunglah dua itu, ini yang disebut syekhun kamil, ya. Annal infaq, bahwa penyaluran atau pembelanjaan uang umat itu yahtaj ila ilmin tam. Ini teman-teman, pesantren, tempat pusat zikir, lembaga zakat, itu kan orang suka ngasih donasi nggak? Bener ya? Hati-hati. Cuma ribet yang belum ya. Ribet belum buka rekening, belum apa. Karena memang kita belum ada niat ke sana. Ya, atau kalau nextnya, kalau kita sudah mungkin mau buka lagi yang lain, mungkin kita butuh. Tapi sekarang ya dengan teman-teman itu udah bisa bayar listrik sendiri, itu dah alhamdulillah itu. Baik. Ya, seorang syekh dia gabungkan ilmu fikihnya dengan basirahnya, bahwa memakai ini boleh atau tidak boleh gitu. Nah, seorang syekh itu dia tidak membelanjakan kecuali dengan ilmu yang sempurna dan membersihkan niat dari kehendak niat yang tidak baik dan syahwah yang khafiyah. Jadi ada syahwah yang khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi kan nggak kelihatan ya. Syahwat tersembunyi itu kalau dalam teks hikam maknanya adalah ingin disebut suci, ingin disebut apa. Tapi kalau dalam teks ini khafiyah artinya yang terselubung. Ya. Dia mengurusi itu dengan niat nanti bisa memanfaatkannya. Itu yang disebut khafiyah dalam teks ini. Jadi beda dengan hikam. Nah, walau khalusat alaihi niyatuhu atau khallasat, ya, walau khalusat, ya, seandainya niatnya tulus, ma raghaba fi dzalika, maka tidaklah si khadim itu berminat dengan uang zakat. Teman-teman semua, nah ini sebenarnya pesan untuk teman-teman amil di lembaga zakat ya, atau teman-teman ngurusin suatu lembaga dakwah. Kalau ada titipan, jangan sedikit pun ada minat pada duit itu. Kenapa? Duit itu, mohon maaf, itu duit kotor. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, khudz min amwalihim shadaqatan ya tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi sedekah itu kata Allah itu mensucikan mereka dan mentazkiyah mereka. Maka Nabi ketika melihat Hasanul Husain, biasa anak kecil kalau ngelihat makanan berserakan diapain? Dia ambil. Apa kata Nabi? Udah masuk ke dalam, dimasukin jarinya, dikeluarin ulang. Apa kata Nabi? Barangkali ini diniatkan wakaf atau sedekah oleh si yang punya. Tapi kita kan bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita bukan Ahlul Bait, jangan sok-sokan juga. Ya, Abu Bakar, Umar, apa kata Nabi? Kula. Dimakan nggak Abu Bakar Umar? Selain hadis ini, dimakan. Jadi Abu Bakar Umar tidak pernah menempatkan darahnya seperti darah Ahlul Bait. Jadi jangan sok-sokan juga ya. Kalau ada makan-makan bareng ntar diribat, kita makan aja ya. Sekarang belum. Baik. Liwujudi muradi fi wa halihi tarkal muradi wa iqam wa halihi tarkil muradi wa iqamati muradil haq. Ini karena bersentuhan dengan fikih jadi agak sedikit kaku ya pembahasannya. Tapi nggak masalah. Sekarang kita masuk ke sisi sufinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqala akhbarana. Jadi belum menyebutkan lagi riwayatnya dari Abu Zur'ah dengan sanadnya kepada Junaid. Sami'tu Junaid yaqulu sami'tu Sari. Sari itu Sari Saqti. Yaqulu a'rif tariqan mukhtasaran qasada ila al-jannah. Jadi kata Junaid, aku mendengar guruku Sari Saqti berkata, ya, a'rifu tariqan, aku mengetahui satu jalan pintas, mukhtasaran atau mukhtasiran, jalan pintas yang bisa cepat menghantarkan kamu masuk surga. Faqultu ma'hu. Lalu Junaid berkata, apa itu wahai tuan guru?
Qala la tas'al min ahadin syai'a. Jangan kamu minta-minta ke siapapun. Satu. Wala ta'khudz min ahadin syai'a. Jangan ngambil dari seorang pun sesuatu. Wala yakun ma'aka syai'un tu'ti minhu ahadan syai'a. Sehingga tidak ada juga sesuatu pun yang bisa kamu kasih ke orang lain. Nah, wal khadim yara anna min tariqil jannati al khidmata wal badla wal ithara. Ya. Nah, lalu apa? Al khadim melihat bahwa jalan pintas masuk surga adalah bukan yang tadi itu, tapi jalan pintas adalah khidmah. Wal badla wal ithar. Bazla itu menghabiskan tenaga waktu untuk berkhidmah. Wal ithar mendahulukan orang daripada diri sendiri. Fa yuqaddimul khidmata 'ala an-nawafil. Maka jika ketemu nih zikiran 70.000 sama khidmah buatin makanan minuman, si khadim apa yang dia buat? Ya, karena nanti orang yang selesai khataman zikir 70.000, habis zikir dia haus enggak? Kalau nggak ada air gimana? Tapi sekali nanti si khadim itu zikir di saat dia mau tidur atau bangun tidur sejenak, dia langsung wusul ila Allah. Walaupun dia nggak sadar. Kadang-kadang dalam mimpinya, kadang-kadang dalam sadarnya, kadang-kadang dalam sholat wajibnya. Dia sholat wajib tapi udah nggak rasa ibadahnya di sini. Banyak yang begitu ya. Kalau orang begini kayaknya berebut nanti orang jadi khadimnya. Baik. Makanya di Jawa itu santri-santri itu memang berebut jadi khadimnya syekh. Tapi syekh kan nggak sembarang juga menerima khadim. Dia dengan basirahnya dia lihat siapa yang tepat. Tapi basirah tidak selalu benar ya. Kebanyakannya benar. Walil khidmati fadlun 'ala an-nafilati allati ya'ti biha al-'abdu taliban biha ats-tsawab. Dan dalam khidmah itu ada keutamaan dibandingkan amal sunat daripada jadi orang yang khadim dia dengan khidmahnya mendapatkan thawab yang besar dibandingkan dengan nawafil. Nawafil dia dapat sendiri, dapat pahala sendiri. Kalau dia khidmah dia bisa membahagiakan orang dan banyak orang. Maka yang mereka dapat 70.000 pahala dia dapat juga. Kan kira-kira seperti itu. Masih ingat hadis puasa bahwa orang yang memberi iftar bagi yang berpuasa dapat pahala puasa, itu bab khidmah. Itu bab khidmah. Baik. Ghairun nafilati allati yatawakha biha sihhat halihi ma Allah. Tapi ini bukan nafilah yang membuat dia terhalang untuk bersama atau usul kepada Allah Subhanahu wa taala liwujudi naqdin qabla wa'din ya. Karena ada naqdin qabla wa'din, ada yang harus ditunaikan dulu sebelum janji. Contohnya gini, setelah sholat ada wirid. Nah ini mau khadim mau salik harus sama zikir deh. Tapi di saat ketika ada zikir-zikir khusus yang lain, maka dia harus sibuk untuk hal yang bisa menyenangkan semua orang ini. Baik. Dikit lagi nih. Wa mimma yadullu ala fadl khidmah ala nafilah ma akhbara Abu Zur'ah. Ya, ada lagi hadis. Kita langsung saja ke rawinya Anas. Tadi Sayyidul Khadimin yang kita sebut tadi. Bisanadi an Anas qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa min as-shaim min al-muftir. Kami dulu berpuasa, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami ada yang puasa, ada yang iftar. Lalu nazalna manzilan ya. Kami menginap di setempat fi yaumin harin syadidil har. Pada di suatu tempat yang sangat panas. Fa minna man yattaqi syamsa biyadihi. Ada yang begini menjaga kepalanya dari terik matahari. Wa aksaruna zillan sahibul kisa yastazillu bih. Yang paling bisa banyak buat bayang-bayang ya, maka ya yustazallu bih ya, maka orang-orang berlindung di situ. Fanama as-shaimun wa qama al-muftirun. Maka yang shaim tidur di bawah bayang-bayang, yang muftirun berdiri. Ajib kata. Jadi yang tidak berpuasa berkhidmah kepada yang berpuasa.
Kapan kita akan lihat itu lagi ya? Baik. Fadarabul abniyata wa saqaw rikab. Lalu mereka yang muftir ini, yang tidak berpuasa, ketika yang shaim tidur, mereka membuatkan kemah-kemah, wa saqaw rikab. Lalu mereka memberikan minum untuk binatang-binatang kendaraan yang dipakai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahabal muftirun al-yawm bil ajr." Nabi gak suruh loh ya. Tapi Nabi itu menunjukkan bagaimana cara khidmah. Maka Nabi mengatakan zahabal muftirun al-yawm bil ajr. Zahaba di situ nggak berarti pergi ya. Itu sama dengan asbaha, sama dengan ghada, sama dengan kana. Jadi Nabi bilang, hari ini orang yang iftar dapat pahala banyak sekali. Ini bil ajr pakai alif lam. Wa hadha haditsun yadullu ala fadl khidmah ala nafilah. Hadis ini adalah dalil paling kuat bahwa berkhidmah lebih utama daripada nafilah. Kira-kira lebih utama yang shaim tadi atau yang nafil? Atau yang muftir? Muftir ya. Tapi si muftir kalau nggak ada yang shaim, mau khidmah sama siapa? Oke. Jadi saling membutuhkan. Oleh karena itu dalam lembaga-lembaga thariqat rohani, biasanya guru itu sudah bagi. Kamu ahlul ibadah. Kamu ahli suluk. Kerjaanmu puasa, zikir, puasa, zikir, puasa, zikir. Kalau yang kaya, Nabi bilang apa? Kamu banyak-banyak bantu mereka. Yang cerdas, Nabi bilang kamu bantu intelektual mereka, ajarin mereka yang bisa kamu ajarin. Kalau yang apalagi nih, yang nggak bisa semuanya ngapain? Hikmah nih. Itu fuqara. Para fuqara, ahli suffah, kerjanya apa? Ya hikmah. Dan itu harus ada. Tapi di ribat belum ada ya. Karena ribat kita baru sekali seminggu sekarang ya. Biasanya setiap hari ada, tapi selama COVID itu semua lembaga itu otomatis hilang. Ya. Jadi kalau antum nanti buat zawiyah, buat ribat, buat pesantren, ini harus jelas. Jadi pesantren itu nggak hanya lembaga transmisi keilmuan, tapi juga transmisi akhlak dan khidmah. Nanti rasanya akan lebih baik. Oke. Maka ada adab-adab dari khadimnya. Wal khadim lahu maqamun aziz. Karena maqamnya sangat mulia. Fa amma man lam ya'rif takhlisan niyyah. Jadi ada pertamanya adalah membersihkan niat, meluruskan niat. Apa kata beliau? Man lam ya'rif takhlisan niyyah. Yang belum mengerti bagaimana cara meluruskan niat, ya, min syawa'ibin nafsi, dari godaan-godaan jiwa, wa tashabbah bil khadim, lalu menyerupai khadim, wa yatasadda li khidmatil fuqara, lalu ingin berkhidmat fuqara, wa yadkhul fi madakhil khuddam bi husnul irada bi talab at-ta'assi bil khuddam. Maka yang dia lakukan adalah dia masuk dengan niat meniru, mempelajari cara khidmah kepada si khadim. Jadi kalau ada apa ya, mirip pramugari, tapi nggak ada ya pramugari terus orang yang baru belajar jadi pramugari kan nggak ada ya. Atau kayak di mat'am, di rumah-rumah makan, ada pelayan, ada orang yang lagi praktek. Biasanya anak-anak SMK ya, ingin begitulah. Dia ingin belajar dari si pelayan. Dan biasanya orang yang lagi belajar itu memang akan, namanya belajar ya disuruh dong, disuruh ngapa-ngapain. Itu bukan eksploitasi. Itu memang seharus begitu. Kita sebelum jadi guru, kita disuruh ngajar yang aneh-aneh sama guru kita. Suruh ceramah kemana-mana gitu. Itu cara bantingannya itu. Dibanting sana, dibanting sini. Nanti kalau sudah oke, dia bisa berdiri sendiri. Nah, lalu kita ringkas ya. Wa minha ma la yusibu fiha lima fi min masjil hawa fa yadu syai' fi ghairi mawdihi. Wa qad yakhdimu bi hawa fi ba'di tasarifihi. Jadi dia tidak boleh mencampurkan kepentingan diri sendiri dalam berkhidmah. Ciri-ciri orang yang tidak mendahulukan hawanya, dia nggak baperan.
Jadi nanti kalau ada orang di pesantren, di ribat, di zaujiyah, baperan, itu berarti dia belum khidmah. Ya. Maka coba lihat nanti ada yang sewot ya. Contoh kalau di pesantren itu khidmah itu misalnya jadi ketua panitia, itu khidmah. Kalau dia merasa dirinya ketua panitia, wah repot sudah. Ketua panitia tetap saja khadim kan? Dia tetap khadim, tapi biasanya nyuruh-nyuruh orang aja kerjaan itu. Akhirnya nggak jadi barangnya, nggak jadi kerjaannya. Apa yang terjadi setelah itu? Ada ghadabnya. Kan dikatakan wala yura'i wajib al-khidmah fi tarafain ridha wal ghadab. Nah, ini dikatakan sampai ke bawah. Ini tentang tata cara bagaimana jadi khadim. Nah, teman-teman semua, kita ringkaslah. Kata Nabi SAW di akhir hadis, ada seperti humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Jadi ciri-ciri khadim yang hakiki, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Kalau duduk bersama mereka, kita tidak merasa dirugikan, nggak terganggu, malah senang. Ya. Baik. Nah ini sekedar mengupas kembali apa yang selama ini sudah hilang dalam tradisi kesufian, ya. Tapi kita lihat di pesantren-pesantren sudah mulai muncul. Makanya dulu yang nulis tentang buku santri itu, pesantren, apa namanya, Dr. Zofir ya, itu menganggap benar ya, Zofir ya, Zamakhsyari Zofir, itu bagus bukunya, walaupun di dalamnya referensinya tidak terlalu banyak, tapi eksplorasi antropologisnya bagus sekali. Dia mengatakan sebenarnya kiai di pesantren kalau sudah melewati tahapan ini dan mampu membangun lembaga ke guru, kemudian khadim, lalu murid, ada khidmah, maka sebenarnya dia sudah menjadi syekh perannya, tapi dia belum dapat label syekh, itu masalahnya. Jadi mumpung belum jadi kiai pesantren, matang-matangin ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, matang-matang di situ. Maka nanti ketika berhadapan dengan ahli fikih, kita bisa jawab fikih, ahli hadis jawab ahli hadis. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan para wali-wali ruhani, para nabi, kita bisa pakai kualitas rohani. Jadi kalau enggak ya syuhrah qabla al-kamal, itu samun qatil, itu bunuh diri. Dan itu banyak yang terjadi hari ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang makomnya khadim aja belum, tapi sudah merasa syekh. Khadim aja belum. Oh, aku udah bisa baca kitab. Loh, baca kitab mah orang Arab juga baru lahir bisa ngomong Arab. Enggak disebut mursyid kok gitu. Baik, nah kira-kira itu teman-teman. Ini ringkasan aja sebenarnya. Pekan depan ada bab yang sangat menarik kalau tidak PSBB ya, tidak PSBB tepat, tentang khirqah. Nanti silakan dibawa kalau bagi yang laki-laki ya. Kalau perempuan cukup dipegang aja nanti pakai kain. Khirqatut tasawuf, khirqah sufiyah. Jadi Nabi memakaikan ke siapa, atau sahabat Nabi memakaikan ke siapa, Ali memakaikan ke siapa, nanti bersambung sampai ke akhir zaman. Sanad ini kita dapat dari dua jalur Naqsyabandiyah dan jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Cuma kalau di Naqsyabandi itu simbol. Jadi khirqah itu bisa kain, bisa benda. Nah, kalau di Naqsyabandi ketika kita ijazahan dari guru itu ada simbol yang ditunjukkan ya, diberikan. Baik, kira-kira itu teman-teman semua. Jadi nanti kalau sempat bawa itu ya. Nanti saya lupa lagi nih ngasih sanadnya ke kasih silsilahnya ke Sani, silsilah Al-Fatihah dan Al-Qur'an. Nanti mungkin ada di sanad yang itu Al-Insaf, sanad Quran, nanti ditambahin satu sanad di sini. Ya. Nah, ditambah nanti sanad khirqah. Jadi antum nanti dapat sanad khirqah, simbol pakaian sufi. Nah, itu yang kita sebut rida itu. Yang nanti dipakaikan di kepala. Makanya masyayikh kita kalau pakai zikir tuh ditaruh di kepalanya gini.
Ya. Pernah lihat Syekh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki? Dia pakai serban terus pakai tutup, benar nggak? Nah, itu namanya khirqah. Tapi boleh taruh di sini. Dia simbol aja. Nah, ini salah satu tradisi sufi. Dulu ada dua imam yang mengumpulkan syarat ini, Imam Sakhawi dan Imam Suyuti. Nah, Imam Sakhawi lebih banyak mengumpulkan daripada Imam Suyuti. Namun teman-teman, syarat khirqah itu ada dua, ada ijazah dan ada tabarruk. Semoga nanti antum dapat dua-duanya. Ya. Ada ijazah tarbiyah, ada ijazah tabarruk. Gitu. Dua. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.